Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selama 4 bulan dan lebih dari 60 saksi sudah dihadirkan dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, polisi pun akhirnya merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan Kombes Pol RD Adrimulan Caniago, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Pak RD, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Pak RD, sebelum saya spesifik mengenai sketsa ini, adakah informasi terkini yang bisa kami dapatkan terkait dengan kasus ini? Ya, untuk sementara update-nya adalah dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar itu berhasil untuk mensketsa ya salah satu dari pelaku yang diduga ada pada saat lokasi tersebut. Jadi intinya kita baru menyampaikan sketsa wajah yang sudah kita ketahui bersama kemarin ini yang sudah disampaikan oleh direktur langsung. Ya, sehingga sekarang masih dilakukan penyelidikan terkait dengan orang yang sudah ada di sketsa tersebut. Demikian. Oke, Pak Erik, mengapa sketsa wajah dengan sudut pandang tersebut baru bisa dikeluarkan sekarang? Apakah kesulitan yang masih ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya, ini kita memang mencari kesesuaian ya selama ini. Kebetulan ada beberapa saksi yang melihat, mengetahui, karena kita ketahui bersama ya ketika kejadian tersebut kan itu terjadi dini hari. Nah, jadi kita mencari adanya saksi yang mengetahui, mengalami pada saat kejadian tersebut. Nah, yang kebetulan yang bersangkutan itu baru bisa menggambarkan seseorang tersebut itu ketika berada di belakang yang orang tersebut ya, di belakang yang kita duga tersebut. Nah, ini baru mendapatkan informasi sehingga kita mencoba untuk membuat sketsanya dulu dan kita mencari tahu hasil dari sketsa tersebut di lingkungan sekitar di mana korban 2 orang meninggal yang ditemukan di daerah Cagak tersebut ya. Demikian. Baik, artinya kami konfirmasi belum ada saksi yang melihat terduga pelaku dari sisi depan berarti Pak ya? Belum ada. Namun kita penyidik sudah berupaya ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dan mohon doanya kita bisa mengungkapkan semua peristiwa yang sudah kita tunggu-tunggu ini. Demikian. Betul. Pak Herdi, kami konfirmasi karena ini juga cukup ramai warganet mempertanyakan apakah para saksi yang diperiksa rata-rata hanya melihat satu terduga pelaku atau sebenarnya ada lebih? Bagaimana? Iya, kalau informasi yang beredar kan masih cukup banyak ya Pak ya, tapi apakah para saksi yang diperiksa rata-rata hanya melihat satu terduga pelaku atau sebenarnya ada dugaan lebih? Ya, ini masih didalami ya. Namun kita bisa melihat dari kejadian tersebut bahwa korban itu ada 2 orang, terus kemudian sudah berada ditemukan di dalam mobil. Nah, sehingga kita kan berasumsi, bukan dalam artian berasumsinya dalam artian pada saat kejadian ya, itu ada beberapa orang yang berperan ya dalam memindahkan kedua mayat tersebut ke dalam mobil. Artinya kemungkinan besar lebih dari 1 orang. Oke, jika ada warga yang melihat ciri-ciri dari terduga pelaku, bisa melapor kemana Pak? Bisa melapor ya ke kepolisian terdekat, seperti Polsek, bahkan Polres, bisa juga di Polda, dan di situ kan warga sekitar juga ada Babin Kamtipmas. Nah, ini bisa dilakukan hal tersebut yaitu dengan melapor, menyampaikan kepada polisi terdekat. Oke, dikatakan sebelumnya target awal Januari Pak Erdi, apakah sebenarnya polisi sudah mengetahui kira-kira identitas terduga pelaku atau masih cukup samar? Ya, kita berharap demikian. Ya, yang penting kita minta doanya buat masyarakat. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kami sebagai penyidik itu di awal-awal Januari bisa kita ungkapkan. Baik, terakhir Pak Erdi, singkat saja, untuk pemeriksaan selanjutnya akan diagendakan di kapan dan dari unsur mana saja Pak? Ya, kita memang mempunyai agenda kegiatan-kegiatan yang terkait masalah penyidikan
penyelidikan dan penyidikan. Ini tentunya ini kita lihat situasi yang ada, apakah dari Direktorat Kriminal Umum ini mempunyai agenda dalam waktu dekat ini atau tidak, karena kita melihat ya petunjuk bukti-bukti yang ada untuk bisa ke depannya kita membuat langkah-langkah baru untuk menemukan pelaku-pelaku yang sudah lama kita tunggu ini ya. Jadi agenda tersebut nanti kita lihat dari situasi dan kondisi yang ada. Mengingat kita ini menjelang tahun baru, tentunya ada kegiatan-kegiatan yang lebih difokuskan dan mungkin sama-sama difokuskan dalam perkara ini ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa ungkapkan demikian. Baik, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol RD Caniago, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Selamat siang, Pak RD.